Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah kalian tidak masuk hari ini? Ya, pada. Siapa? Tegar. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Ada yang memilih doa, silakan ke kelas untuk memilih doa. Bapak mengingatkan kembali, sekarang kita melaksanakan PTM terbatas, yakni harus mematuhi 3M. Apa kata kita? Ayo jaga jarak. Biar kita terhindar dari corona. Ini mejanya dirapikan, Mbak. Yang belum rapi dirapikan. Ayo dirapikan. Minggu kemarin kita membahas tentang perawatan jenazah, masih ingat? Apa yang wajib dilakukan manusia ketika ada jenazah yang meninggal? Yang pertama apa? Itu makan. Yang kedua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam kita bagi menjadi 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, praktik ekonomi Islam. Yang ketiga, lembaga ekonomi Islam. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharap dapat menganalisis prinsip ekonomi menurut ajaran agama Islam dengan percaya diri. Yang kedua, menyimpulkan prinsip ekonomi menurut ajaran agama Islam dengan percaya diri. Dan yang terakhir, menyajikan paparan tentang prinsip ekonomi dalam Islam dengan benar. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan mengamati sebuah video yang akan Bapak tampilkan. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue ada topik menarik. Topik apa tuh? Kemarin gue tuh habis dari kajian agama di rumah. Dan tahu gak, ternyata ketiganya tuh saling berhubungan. Intinya nih, Tuhan ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan perekonomian. Oh, benar nih. Nah, jadi untuk terhindar dari itu, jauhi horor dan film. Kemudian setelah melihat video tentang ekonomi Islam seperti itu, ada beberapa hal yang dapat kalian amati. Ayo coba sampaikan apa yang dapat kalian amati. Silakan angkat tangan dulu. Silakan Islam untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Oh, menyuruh manusia untuk mencari rezeki dengan menghindari riba dan judi serta menyuruhnya untuk mengeluarkan zakat. Halo anak-anakku sekalian, terima kasih atas atensinya. Kalian sangat luar biasa aktif sekali dan sangat memahami video yang Bapak tampilkan tadi. Selanjutnya Bapak akan memberikan orientasi materi pada pagi hari ini. Ingat tadi, ekonomi itu masuk dalam golongan muamalah. Agama Islam itu terdiri dari 3 aspek. Aspek akidah, keyakinan, aspek ibadah, hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, manusia dengan manusia yang lain. Itu disebut dengan muamalah, yaitu hubungan antara manusia dengan kehidupan di dunia, dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain, dengan hewan, dengan harta kita. Itu masuk dalam kategori muamalah. Baiklah, bagaimana prinsip ekonomi Islam? Nah, prinsip ekonomi Islam dasarnya adalah surat Al-Qasas ayat 77. Kita lihat surat Al-Qasas ayat 77, yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Ayat ini menjelaskan wabtaghi fima ataakallah. Carilah di dunia ini kebahagiaan besok di negeri akhirat atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Kemudian akan tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Akan tetapi meskipun kita disuruh beribadah,
jangan sampai melupakan bagian kita di dunia. Apa itu? Mencari harta, mencari rezeki. Lalu dilanjutkan, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan sampai kita mencari rezeki tapi menyakiti orang lain. Kemudian, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Inti dari ayat ini disimpulkan bahwasanya pertama, kita disuruh beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita juga disuruh untuk mencari kehidupan dunia. Dalam mencari dunia harus memperhatikan dua hal. Pertama, jangan menyakiti dan jangan merusak. Baiklah, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak materi yang telah Bapak sampaikan, ada yang ditanyakan? Bagaimana Allah menuntut kita untuk mempergunakan harta dengan sebaik-baiknya? Baiklah, Yasir bertanya, pertanyaan pertama, bagaimana Allah menuntut manusia agar kita menggunakan harta dengan sebaik-baiknya? Pertama, yang harus kita lakukan, carilah rezeki yang halal. Yang halal itu apa, Pak? Banyak yang halal. Kalau belum tahu, was'al ahlal qaryah in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Ya, mencari rezeki yang halal. Yang kedua, menghindari perilaku curang. Ketiga, hindari riba. Dosa riba ngeri banget. Lanjutkan ke diskusi. Nah, masih ingat ya, kemarin Bapak menugaskan membuat mind mapping. Sudah membuat? Sudah ya? Nah, mind mapping sudah Bapak bagi menurut materinya sendiri. Kamu materinya apa? Kelompok 1? Konsep ekonomi Islam. Bapak silahkan kalian siapkan materi itu untuk didiskusikan. Tugas diskusi kali ini, setiap kelompok akan mendiskusikan suatu materi bagi berikut. Di taman bermain biasanya dijajakan mainan berupa panah yang nantinya mengarahkan pada lingkaran di dinding. Ada panah di dinding, ada lingkaran dilempar ke botol, kemudian yang dapat nanti mendapatkan hadiah. Mengapa hal ini dapat terjadi di negeri ini? Bagaimana hukumnya? Silakan cari di internet boleh, di buku panduan boleh, atau berdasarkan pengalaman kalian tulis lalu nanti presentasikan. Yaitu masalah ekonomi mengutamakan benar. Ya ini Kemudian hukum, ya. Silakan. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan masuk kepada sesi presentasi. Silakan nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mepresentasikan satu persatu. Presentasi pertama adalah peta konsep yang sesuai dengan materi masing-masing. Presentasi kedua adalah tentang diskusi yang telah Bapak tugaskan kepada kalian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Fatimah, kelas 11, jurusan Nautika Kapal Niaga. Akan membacakan hasil diskusi kelompok 1, Islam atau alam mutlak milik Allah, seperti yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
takwil adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, ilmuwan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Saya kasih waktu 5 menit untuk merumuskan kesimpulan hasil diskusi. Silakan untuk menyimpulkan. Anak-anak sekalian, apakah kesimpulan sudah selesai? Sudah? Kamu sudah? Kamu sudah? Baiklah, kalau kesimpulan sudah selesai, silakan kelompok 1 mengawali untuk menyampaikan kesimpulan. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah ilmu muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam sebagai berikut. 1. Pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan untuk kelompok 3. Bapak akan menyampaikan beberapa kesimpulan juga. Singkat saja kesimpulannya. Pertama, tadi dijelaskan tentang konsep ekonomi Islam. Bapak akan lagi bahwasanya alam itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menggunakannya kita harus memperhatikan hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian yang kedua, harta manusia itu ada 3. Yang pertama, amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhiasan. Dia cuma hiasan, bukan tujuan utama, hanya hiasan. Yang ketiga adalah ujian. Apabila kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka harta itu akan mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau terlena, bahkan terpesona dengan harta, akan mengantarkan kita ke neraka. Setelah pembelajaran telah usai, sekarang Bapak akan membagikan soal post-test. Jangan lupa tulis nama di kertas ujiannya masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini membawa manfaat kepada kita semua. Amin. Minggu depan kalian harus mengumpulkan mind mapping lagi, karena kalau tidak pakai mind mapping nanti tidak belajar. Islam. Kelompok pertama membuat mind mapping tentang jual beli menurut agama Islam. Silahkan nanti diskusikan dengan kelompok kalian buat mind mapping seperti pembelajaran pada pagi hari ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Paham ya? Paham. Baiklah, karena kalian sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Syukralakum ala husni timamikum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.